Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi dari lembaga zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, silakan amati gambar sebagai berikut. Pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah mensucikan. Zakat ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang telah mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Zakat mal adalah zakat atas harta benda yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya dengan tarif dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syaratnya. Zakat fitrah. Bahan yang digunakan dalam zakat fitrah adalah bahan pangan nabati atau pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak dibudidayakan masyarakat, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 saha atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilo atau uang setara sembako. Syarat-syarat muzaki zakat fitrah orang yang berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di hari akhir terakhir Ramadan. Begitu pula juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan. 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, yang kedua adanya muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil. Membayar zakat fitrah menurut hukum takjil diperbolehkan, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib, berbuka puasa. Kedua, waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Yang ketiga, lebih banyak waktu perdana. Afdal. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Syarat-syarat muzaki zakat mal. Orang yang berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, kebebasan, bukan budak. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batasan minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas atau perak. Yang kedua, perniagaan atau properti bisnis. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertanian. Yang kelima, harta temuan atau rikas. Emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan harus dikeluarkan zakatnya.
apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Rasionya adalah nisab emas 93,6 gram, pendapatan lain 85 gram, nisab perak 624 gram. Kedua, tarif zakat 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan nisab dan zakat emas. Perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah berumur 1 tahun dan telah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta yang dimiliki sepenuhnya dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab senilai dengan emas 93,6 gram, pendapatan lain 85 gram. Tarif zakat 2,5%. Peternakan. Binatang ternak atau peliharaan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya, untuk peternakan saling yang disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas, dan kadar zakatnya sama dengan emas. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kilo, 5 kali pencucian, tarif zakat 10% bila tidak ada biaya tambahan untuk irigasi, 5% bila ada biaya untuk irigasi. Adapun hasil pertanian perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Harta temuan rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Zakat profesi. Para ulama terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka berijtihad tentang zakat. Belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat mustahik. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang kelima rikob, yang keenam gorim, yang ketujuh sabilullah, yang kedelapan ibnu sabil. Hikmah zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, takziyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu, dan membina kaum dufa, orang yang lemah secara ekonomi, maupun mustahik lainnya, ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7.
mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai.